Dok, saya Pak Slamet, 67 tahun, pensiunan guru di Yogyakarta. Sudah 8 bulan ini kaki saya gemetar, jatuh 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Terakhir jatuh di kamar mandi, istri sampai panik nelpon ambulans. Pinggul sakit sampai sekarang, takut berjalan sendirian. Dulu saya kuat naik turun tangga, sekarang pegang-pegangan aja masih takut. Anak-anak bilang, "Bapak kok jadi lemah begini?" Yang paling menyakitkan, cucu saya bilang, "Kakek takut jalan ya?" Hati saya hancur mendengar itu, merasa jadi beban keluarga. Sudah coba minum susu tulang mahal, vitamin kalsium berbagai merek, tapi kaki tetap lemas. Tabungan pensiun habis untuk obat-obatan. Istri sampai nangis lihat saya susah bangun dari tempat tidur. Dia bilang, "Pak, dulu kamu kuat angkat-angkat barang berat. Sekarang cuma berdiri 5 menit aja kaki sudah gemetar. Takut keluar rumah, takut jatuh di depan tetangga. Harga diri saya hancur total." Yang paling menakutkan, dokter puskesmas bilang, "Pak Slamet harus hati-hati, tulang sudah mulai keropos, risiko patah tulang tinggi." Pak Slamet, saya sangat memahami perjuangan yang Anda alami. Ketakutan jatuh dan kehilangan kemandirian adalah momok nyata bagi banyak lansia. Faktanya, setiap tahun 1 dari 4 lansia di atas 65 tahun mengalami jatuh serius. Ini bukan hanya statistik, tapi realita yang mengubah hidup jutaan keluarga. Yang membuat saya prihatin, 60% lansia di Indonesia mengalami masalah serupa tanpa mengetahui penyebab sebenarnya yang bisa diperbaiki. Selama 15 tahun menangani pasien geriatri, saya melihat pola yang sama berulang. Pasien fokus pada kalsium, tapi melupakan satu vitamin krusial. Harvard Medical School baru saja menerbitkan penelitian mengejutkan tentang satu vitamin yang bisa mengubah kondisi seperti Pak Slamet dalam 2 minggu. Hari ini saya akan mengundang Pak Slamet langsung untuk berbagi pengalamannya, dan bagaimana dia bisa kembali kuat berjalan dalam 14 hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong like, subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video informasi kesehatan setiap harinya. Pak Slamet bukan pasien pertama yang mengalami transformasi luar biasa. Mari kita dengar langsung dari beliau bagaimana perjalanan pemulihan dimulai. Pak Slamet, "Dok, saat pertama ketemu dokter 3 bulan lalu, saya cerita keluhan yang sama. Kaki lemas, sering jatuh, takut beraktivitas. Waktu itu dokter bilang ada satu vitamin yang selama ini saya abaikan. Padahal vitamin ini kunci kekuatan otot kaki pada lansia." Dokter, betul Pak Slamet. Kebanyakan pasien hanya fokus kalsium untuk tulang, tapi lupa vitamin D untuk otot dan keseimbangan. Pak Slamet, saya kaget waktu tes darah, kadar vitamin D saya cuma 12 ng/ml. Dokter bilang normal itu minimal 30 ng/ml. Pantas saja otot kaki saya lemah, keseimbangan buruk. Ternyata tubuh saya sudah defisiensi vitamin D bertahun-tahun. Dokter, Pak Slamet, vitamin D bukan cuma untuk tulang. Riset terbaru menunjukkan vitamin D mengontrol 900 gen yang mengatur kekuatan otot. Pak Slamet, wah, saya baru tahu. Dulu saya pikir vitamin D cuma dari sinar matahari. Ternyata ada cara lain yang lebih efektif. Dokter jelaskan kalau di usia saya, kulit sudah tidak efisien mengubah sinar matahari jadi vitamin D. Makanya perlu pendekatan khusus. Dokter, actually Pak Slamet, di atas 60 tahun, produksi vitamin D alami turun 75%. Ini sebabnya banyak lansia mengalami muscle weakness. Pak Slamet, setelah dengar penjelasan dokter, saya jadi paham kenapa minum kalsium doang tidak cukup untuk mengatasi masalah kaki lemas. Yang bikin saya optimis, dokter bilang dengan protokol vitamin D yang tepat, dalam 2 minggu saya bisa merasakan perbedaan signifikan. Dokter, benar Pak Slamet. Journal of American Geriatric Society membuktikan suplementasi vitamin D menurunkan risiko jatuh hingga 23% dalam 2 minggu. Pak Slamet, saat itu saya langsung bertekad mengikuti semua saran dokter. Istri juga mendukung penuh. Bilang, yang penting Bapak sehat lagi. Hari pertama mulai program vitamin D, saya catat di buku harian. Target, dalam 2 minggu kaki kuat, tidak gemetar lagi saat berdiri. Sekarang Pak Slamet, mari kita bahas mengapa vitamin D adalah satu-satunya vitamin yang benar-benar krusial untuk kekuatan kaki lansia. Vitamin D memiliki reseptor khusus di sel otot rangka. Tanpa vitamin D cukup, otot tidak bisa berkontraksi optimal, menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan. Pak Slamet, wah, pantas saja selama ini kaki saya gemetar. Ternyata di tingkat sel, otot saya tidak mendapat sinyal yang tepat untuk berkontraksi kuat.
Mayo Clinic melaporkan defisiensi vitamin D menyebabkan sarcopenia, kehilangan massa otot 3 hingga 8% per tahun setelah usia 60. Ini yang Pak Slamet alami. Yang mengejutkan, vitamin D juga mengontrol keseimbangan. Riset Johns Hopkins menunjukkan lansia dengan vitamin D rendah 2x lebih sering jatuh. Pak Slamet, bener banget dok. Dulu saya sering pusing mendadak, kehilangan keseimbangan. Sekarang saya tahu ini gara-gara vitamin D kurang. Penelitian New England Journal of Medicine pada 36.000 lansia membuktikan, vitamin D menurunkan risiko patah tulang pinggul 22% dalam 2 minggu. Ini karena vitamin D tidak hanya memperkuat tulang, tapi juga meningkatkan koordinasi neuromuskular yang mencegah jatuh. Pak Slamet, setelah 1 minggu minum vitamin D sesuai dosis dokter, saya sudah merasakan kaki lebih stabil waktu bangun tidur pagi. Yang lebih penting, vitamin D membantu penyerapan kalsium 65% lebih efektif. Tanpa vitamin D, kalsium terbuang sia-sia. Harvard Medical School baru publikasi. Lansia dengan vitamin D optimal memiliki kekuatan otot kaki 35% lebih baik dibanding yang defisien. Pak Slamet, makanya waktu saya cuma minum kalsium, tidak ada perubahan. Ternyata butuh vitamin D sebagai kunci buka penyerapan kalsium. Riset terbaru menunjukkan vitamin D mengaktifkan protein spesifik yang membangun serat otot cepat, yang krusial untuk refleks menghindari jatuh. Journal of Clinical Endocrinology membuktikan, lansia dengan vitamin D30 ngml memiliki reaction time 40% lebih cepat saat hampir jatuh. Pak Slamet, hari ke-10 program vitamin D, istri bilang, Pak, jalan Bapak sudah tidak sempoyongan lagi. Saya sendiri merasakan lebih percaya diri. Vitamin D juga mengatur produksi ATP, energi sel otot. Defisiensi vitamin D, otot cepat lelah. Makanya Pak Slamet dulu lemas berdiri 5 menit. Penelitian Universitas Copenhagen menunjukkan suplementasi vitamin D 2000 IU hari meningkatkan stamina otot kaki 50% dalam 2 minggu pada lansia. Yang remarkable, vitamin D mempengaruhi sistem saraf pusat yang mengontrol keseimbangan. Inilah kenapa defisiensi vitamin D menyebabkan vertigo pada lansia. Pak Slamet, hari ke-12, saya coba naik tangga tanpa pegangan. Alhamdulillah berhasil. Istri sampai nangis bahagia lihat saya kuat lagi. Komen berapa kadar vitamin D terakhir kamu? Saya akan kasih tips personal untuk optimasi kekuatan otot kaki sesuai usia kamu. Institute of Medicine menetapkan, lansia butuh vitamin D 800-2000 IU hari, 3x lipat dibanding dewasa muda karena penurunan sintesis alami. Pak Slamet mengalami transformasi karena mengikuti protokol vitamin D yang tepat. D3 1600 IU, magnesium 400 mg, vitamin K2 untuk sinergi optimal. Pak Slamet, hari ke-14, saya tes jalan 500 meter tanpa istirahat. Berhasil. Kaki tidak gemetar. Napas tidak ngos-ngosan seperti dulu. Yang membuat vitamin D unik, dia bekerja seperti hormon steroid, langsung masuk inti sel otot dan mengaktifkan gen-gen penguat otot. Riset University of Manchester, lansia yang mencapai vitamin D40 ngml dalam 2 minggu mengalami peningkatan muscle power 45%. Pak Slamet, minggu ketiga, cucu saya bilang, kakek sekarang jalan tegap lagi. Hati saya senang sekali mendengar itu. Vitamin D juga mencegah inflamasi kronis yang merusak serat otot. Anti-inflammatory efek ini krusial untuk mempertahankan massa otot lansia. Jurnal Geriatric Medicine melaporkan, kombinasi vitamin D, latihan ringan meningkatkan bone density 25% lebih efektif dibanding kalsium saja. Pak Slamet, sekarang saya rutin jalan pagi 30 menit. Vitamin D membantu otot recovery lebih cepat setelah aktivitas fisik. Yang mengagumkan, vitamin D memiliki efek neuroprotektif, melindungi saraf yang mengontrol otot dari degenerasi akibat aging. National Institute of Health menyatakan, vitamin D adalah nutrisi anti-aging paling poten untuk sistem muskuloskeletal lansia. Pak Slamet, 1 bulan setelah program vitamin D, saya berani naik motor lagi. Istri awalnya khawatir, tapi lihat saya sudah stabil. Penelitian menunjukkan vitamin D mengoptimalkan mitochondrial function di sel otot, meningkatkan produksi energi 60% pada lansia. Inilah sebabnya Pak Slamet merasakan stamina meningkat drastis. Sel otot mendapat bahan bakar yang cukup untuk kontraksi kuat. Pak Slamet, yang paling saya syukuri, sekarang bisa main dengan cucu tanpa takut jatuh. Mereka senang kakek bisa lari-lari kecil lagi. Journal of Bone and Mineral Research membuktikan, vitamin D mencegah muscle atrofi dengan merangsang sintesis protein otot baru. Efek vitamin D bersifat dose dependen. Semakin optimal kadarnya,
30-50 Ng/ml. Semakin kuat otot dan semakin stabil keseimbangan lansia. Pak Slamet, 2 bulan kemudian tes darah, vitamin D saya naik jadi 42 Ng/ml. Dokter bilang ini kadar optimal untuk lansia aktif. Yang membuat hasil bertahan lama, vitamin D disimpan di jaringan lemak dan dilepas bertahap, memberikan perlindungan otot berkelanjutan. Kesimpulannya, vitamin D adalah satu-satunya vitamin yang secara komprehensif mengatasi akar masalah kelemahan otot, jatuh, dan kehilangan mobilitas pada lansia seperti Pak Slamet. Mari kita eksplorasi bersama Pak Slamet. Bagaimana cara praktis mengoptimalkan vitamin D untuk kekuatan kaki yang berkelanjutan? Pak Slamet, dokter, yang paling mudah dilakukan apa? Saya pengen teman-teman sepantaran saya juga bisa merasakan manfaat vitamin D ini. Langkah pertama, tes darah 25, D untuk mengetahui kadar baseline. Pak Slamet dulu 12 Ng/ml. Target minimal 30 Ng/ml untuk lansia. Pak Slamet, tes darahnya murah kok, cuma 150.000. Dibanding biaya jatuh dan patah tulang, ini investasi terbaik untuk kesehatan. Kedua, paparan sinar matahari pagi jam 7.09 selama 20 menit, 3x seminggu. Pak Slamet rutin jemur punggung sambil baca koran. Tapi dokter bilang, di usia saya, sinar matahari saja tidak cukup. Kulit lansia cuma bisa konversi 25% sinar UV jadi vitamin D. Ketiga, konsumsi vitamin D 31600-2000 IU per hari. Pak Slamet minum setelah sarapan bersama lemak untuk absorpsi optimal. Saya pilih D3 karena dokter bilang lebih bioavailable dibanding D2. Harganya terjangkau, 1 botol cukup 3 bulan. Keempat, tambahkan magnesium 400 mg dan vitamin K2 100 mcg. Pak Slamet, ini trio kekuatan untuk tulang dan otot lansia. Magnesium membantu aktivasi vitamin D. K2 memastikan kalsium masuk tulang, bukan mengendap di pembuluh darah. Kelima, konsumsi ikan berlemak 2x seminggu. Pak Slamet, istri masak salmon, sarden, atau makarel. Enak dan tinggi vitamin D alami. Satu porsi salmon 100 gram mengandung 600 IU vitamin D, lumayan kontribusi untuk kebutuhan harian saya. Keenam, latihan resistance ringan 15 menit setiap hari. Pak Slamet, saya squat 10x, calf raise 15x, planking 30 detik. Kombinasi vitamin D optimal, latihan ringan, otot kaki kuat berkelanjutan. Ini formula sukses sehat dalam 2 minggu. Pak Slamet, yang penting konsistensi. Program vitamin D ini mudah diikuti, murah, dan hasilnya real dalam 2 minggu pertama. Pak Slamet, sekarang 3 bulan setelah program vitamin D, hidup saya berubah 180 derajat. Dari yang takut jalan jadi percaya diri beraktivitas. Minggu lalu saya ikut jalan sehat RT, finish 2 km tanpa lelah berlebihan. Teman-teman heran lihat transformasi saya. Yang paling membanggakan, cucu saya bilang, kakek sekarang kuat lagi seperti dulu. Ini hadiah terindah untuk saya. Istri juga senang. Dia bilang, Pak, sekarang saya tidak khawatir lagi ninggalin Bapak sendirian di rumah karena takut jatuh. Tabungan pensiun yang dulu habis untuk beli obat-obatan mahal, sekarang bisa saya pakai untuk jalan-jalan sama keluarga. Ke tetangga yang juga lansia, saya selalu cerita tentang vitamin D. Beberapa sudah mulai program dan merasakan hasilnya. Pesan saya untuk teman-teman sepantaran, jangan menyerah pada kelemahan. Ada solusi sederhana yang bisa mengubah hidup kita. Pak Slamet membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk hidup aktif dan mandiri. Vitamin D adalah kunci yang selama ini terlewatkan. Banyak lansia mengalami nasib serupa Pak Slamet. Mereka butuh informasi tepat dan dukungan komunitas untuk bangkit dari keterpurukan. Share video ini ke keluarga teman yang lansia atau punya orang tua lansia. Mereka akan berterima kasih. Mari kita bangun komunitas lansia sehat yang saling mendukung dan berbagi pengalaman positif tentang aging dengan optimal. Bersama-sama kita bisa mengubah persepsi bahwa menjadi tua identik dengan lemah, sakit, dan ketergantungan pada orang lain. Pak Slamet, terima kasih telah berbagi perjalanan inspiratif Anda. Kisah ini membuktikan bahwa setiap lansia berhak hidup kuat dan bermartabat. Kesehatan bukan privilege, tapi hak setiap manusia di usia berapapun. Vitamin D adalah gift alam yang bisa mengubah kualitas hidup lansia. Jika kamu suka dengan pembahasan ini, tolong komen masalah apa yang sering kamu keluhkan agar kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sehat dalam 2 minggu, aktifkan notifikasi, dan bagikan ke orang-orang tersayang.
Karena kesehatan adalah harta paling berharga.